Bagi kita semua yang kami hormati, teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin. Dari rapat dengan Bapak Presiden, tadi disampaikan, dilaporkan bahwa perkembangan kasus di sejumlah negara seperti di Jepang masih tinggi, 218.000, Amerika, Australia, dan India pun angkanya relatif tinggi, sedangkan di Indonesia dengan kasus sekitar 7-day moving average sekitar 4.683 dan relatif lebih rendah dari berbagai negara lain. Nah, kalau kita lihat positivity rate di mingguan di 9%, kemudian kasus aktifnya sekitar 48.000 kasus, dan kasus rata-rata turun 1,94. Kalau kita lihat arti secara nasional, ini penurunan di angka 1,12. Demikian pula di berbagai wilayah, Sumatera turun, Jawa turun, Bali turun, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua juga turun. Kemudian juga terkait dengan kasus COVID, di Jawa Bali sekitar 3.000, luar Jawa Bali sekitar 300, sehingga Jawa Bali sekitar 89% dan luar Jawa Bali sebesar 10%. Nah, kalau kita lihat terkait dengan vaksinasi, ini kita lihat beberapa wilayah kalau di luar Jawa Bali yang masih di bawah 70% adalah Maluku, Papua, Papua Barat untuk dosis 1, dan beberapa 18 provinsi di dosis 2, dan di dosis ketiga ini ada sekitar 20 provinsi di bawah 30%. Nah, kemudian sudah diberlakukan PPKM di luar Jawa Bali itu dari 386 seluruhnya di level 1. Nah, kemudian terkait dengan program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, ini penanganan kesehatan itu 35,4 triliun sudah digunakan setara dengan 28,9%. Dari Pagu 122,54 triliun ini digunakan untuk klaim pasien, insentif nakes, pengadaan vaksin, perpajakan kesehatan, dan dukungan anggaran belanja daerah. Sedangkan untuk perlindungan masyarakat sudah digunakan 82,3 triliun atau 53,2 digunakan antara lain untuk PKH itu untuk 10 juta KPM, kemudian kartu sembako 18,8 juta KPM, BLT minyak goreng itu 7,2 triliun atau 23,9 juta penerima, BLT desa 17,1 triliun 7,5 KPM, untuk program penanganan kaki lima dan warung nelayan sebesar 1,3 triliun, dan kartu prakerja 8,9 triliun untuk 2,5 juta peserta. Dari penguatan pemulihan ekonomi sudah digunakan 60,4% atau 33,8%, dari Pagu 178,32 triliun. Ini untuk kegiatan padat karya, infrastruktur, ketahanan pangan, kemudian TIK, kawasan industri, dukungan UMKM, dan insentif